Pernahkah kamu merasa ada orang di sekitarmu yang tersenyum manis, tapi hatinya menyimpan niat tersembunyi? Semesta ingin kamu tahu, ada energi licik yang berusaha menutupinya dengan kata-kata manis dan kepura-puraan. Tapi, yang mereka lupa adalah, kamu punya intuisi tajam yang bisa menembus semua lapisan kebohongan. Dan inilah alasan sebenarnya, kenapa banyak orang diam-diam takut padamu. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, penerawang pun bilang, jangan bermain dengan kamu. Kamu tak bisa dikendalikan. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Seven of Swords mengungkapkan bahwa di sekitar kamu saat ini terdapat energi-energi tersembunyi yang berusaha menyembunyikan niat mereka, baik secara sadar maupun tidak sadar. Mereka mungkin berusaha menutupi maksud sebenarnya melalui tindakan-tindakan yang licik, strategi yang penuh tipu muslihat, atau bahkan dengan kata-kata yang tidak jujur agar tidak terdeteksi. Mereka berusaha memainkan permainan yang penuh intrik dan sembunyi-sembunyi, bersembunyi di balik kedok kepalsuan, dan berusaha menutupi niat mereka agar tidak diketahui olehmu. Namun, semesta memberi peringatan keras bahwa kamu memiliki intuisi yang tajam dan kekuatan batin yang kuat, sehingga tidak mudah tertipu oleh kelicikan seperti itu. Kamu mampu membaca situasi dengan cermat, melihat melalui lapisan-lapisan kebohongan, dan mengidentifikasi siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang bermaksud buruk. Kamu memiliki kemampuan untuk menilai karakter orang lain dan memahami maksud di balik tindakan mereka, sehingga tidak mudah terperdaya oleh tipu muslihat dan permainan yang penuh manipulasi. Dari situ, muncul kartu The Death sebagai simbol perubahan besar yang sedang terjadi dalam hidupmu saat ini. Kartu ini bukan menunjukkan kematian secara fisik, melainkan menandai berakhirnya fase tertentu dari kehidupanmu yang sudah tidak lagi sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan pribadimu. Ini adalah momen di mana pintu tertutup secara perlahan sebagai tanda bahwa saatnya untuk meninggalkan hal-hal lama yang tidak lagi memberi manfaat dan tidak sejalan dengan visi dan misi hidupmu. Penutupan pintu ini adalah langkah penting agar kamu dapat membuka lembaran baru yang lebih segar, penuh peluang dan makna. Kamu sedang mengalami proses transformasi yang mendalam dan menyeluruh, di mana segala sesuatu yang tidak lagi sejalan dengan jati dirimu, yang baru akan secara alami hilang, meninggalkan ruang kosong yang kemudian diisi oleh hal-hal positif dan konstruktif. Perubahan ini mungkin terasa berat karena membutuhkan keberanian untuk melepaskan, tetapi itu adalah bagian dari proses pertumbuhan dan evolusi diri yang esensial untuk mencapai keberhasilan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Selanjutnya, muncul kartu The World sebagai tanda bahwa perjalanan panjang dan perjuangan keras yang telah kamu jalani mulai menunjukkan hasil nyata. Kamu semakin dekat dengan pencapaian tujuan besar yang selama ini kamu kejar. Dan semua usaha serta pengorbanan yang telah kamu lakukan mulai membuahkan hasil yang memuaskan. Momen ini adalah puncak dari perjalanan spiritual dan perjalanan hidupmu, di mana segala usaha dan ketekunan mulai membuahkan keberhasilan dan kebanggaan. Meskipun demikian, di saat yang bersamaan, muncul kartu Four of Pentacles sebagai peringatan penting, agar jangan sampai ketakutan kehilangan sesuatu membuatmu menjadi pribadi yang terlalu keras dalam menggenggam dan menahan apa yang kamu miliki. Rasa takut kehilangan, kekhawatiran tidak aman, atau keinginan untuk mempertahankan apa yang sudah diperoleh, secara berlebihan bisa membuatmu menjadi pribadi yang tertutup, sulit memberi dan menerima, serta menghambat pertumbuhan dan perkembangan dirimu. Kamu perlu belajar untuk melepaskan kontrol dan memberi ruang bagi hal-hal baru untuk masuk, karena kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan justru akan menghambat kemajuanmu dan membuatmu terjebak dalam zona nyaman yang semu dan tidak sehat. Ketika kartu The Hanged Man muncul, ini menandakan bahwa saat ini kamu berada dalam masa menunggu yang penuh makna. Ada jeda dan keheningan yang mungkin membuatmu merasa kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa,
Tetapi sebenarnya masa ini adalah waktu yang sangat berharga untuk melakukan refleksi dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Melalui proses ini, kamu diajarkan untuk bersabar dan bersikap terbuka terhadap perubahan yang sedang berlangsung. Masa ini adalah saat di mana kamu harus menangguhkan keinginan dan ego, menunggu dengan penuh pengertian bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Dengan mengambil jarak dari situasi yang sedang dihadapi, kamu akan mendapatkan wawasan baru, pemahaman yang lebih dalam, dan sudut pandang yang lebih luas tentang persoalan yang sedang menggelayuti hidupmu. Ujung dari proses ini adalah kebahagiaan dan keutuhan, sebagaimana yang disiratkan oleh Ten of Cups, yang menunjukkan bahwa di balik masa sulit dan kebingungan ini akan ada kedamaian, keharmonisan, dan kebahagiaan sejati yang menantimu. Kebahagiaan ini bukan semata-mata berasal dari pencapaian materi, tetapi dari keutuhan dan keberhasilan menyatukan aspek emosional dan spiritual dalam hidupmu. Namun Eight of Cups mengingatkan bahwa untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan tersebut, kamu harus berani meninggalkan sesuatu yang sudah tidak lagi cocok dan tidak lagi memberi manfaat bagimu. Mungkin ini berarti harus melepaskan hubungan yang tidak lagi sehat, pekerjaan yang tidak lagi memenuhi hasrat dan aspirasi, atau pola pikir yang membatasi dan menghambat perkembangan diri. Meskipun keputusan ini terasa berat dan penuh tantangan, keberanian untuk melepaskan akan membuka jalan bagimu untuk menemukan cinta sejati dan pemenuhan jiwa yang selama ini kamu cari. Cinta sejati di sini tidak hanya soal hubungan romantis, tetapi juga tentang cinta terhadap diri sendiri, terhadap hidup, dan terhadap pilihan-pilihan yang sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan terdalammu. Kartu The Lovers menegaskan bahwa kamu dihadapkan pada pilihan besar dalam hidup yang akan menentukan arah takdirmu ke depan. Pilihan ini adalah tentang menyelaraskan hati dan pikiran, mengikuti intuisi dan nilai-nilai pribadi, serta berani mengambil risiko demi mencapai hidup yang lebih autentik dan penuh makna. Akhirnya, bacaan ini ditutup oleh King of Swords, sosok pria bijaksana yang mampu berpikir jernih, objektif, dan berprinsip kuat. Dia melambangkan kekuatan mental, keberanian, dan ketegasan dalam menegakkan kebenaran. Pesan dari kartu ini adalah bahwa kamu tidak akan lagi mudah dipermainkan atau diperalat oleh orang lain. Kamu akan mampu menegaskan pendapat dan prinsipmu dengan keberanian dan ketegasan, didukung oleh kebijaksanaan dan logika yang matang. Kamu sadar bahwa kekuatan sejati datang dari dalam dirimu sendiri, dan keberanian untuk bersikap jujur, tegas, serta berpegang teguh pada nilai-nilai adalah kunci utama dalam menghadapi segala tantangan hidup. Dengan memiliki kepercayaan diri dan keberanian tersebut, kamu akan mampu keluar dari proses ini sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan mampu menegakkan kebenaran di setiap langkahmu. Kamu akan mampu menjaga integritas diri dan tetap teguh pada jalan yang benar, tanpa terpengaruh oleh tekanan dari luar, dan mampu menciptakan hidup yang sesuai dengan visi dan misi jiwamu. Apa yang sebenarnya mereka takutkan darimu? Mereka sebenarnya merasa takut padamu bukan tanpa alasan yang kuat. Ketakutan itu muncul dari kenyataan bahwa kamu memiliki kekuatan dan ketahanan yang luar biasa, yang seringkali mereka sendiri tidak mampu miliki. Ketika melihat Eight of Swords, mereka diingatkan bahwa dulu banyak dari mereka pernah menyaksikan atau bahkan merasakan sendiri bagaimana kamu pernah berada di titik terjepit, terkunci dalam situasi yang tampaknya tidak bisa diatasi, dan seolah tak ada jalan keluar. Mereka menyaksikan bagaimana kamu berjuang melawan perasaan terperangkap, berusaha mencari celah, dan akhirnya mampu keluar dari keadaan yang kelihatannya mustahil. Tetapi, apa yang membuat mereka merasa takut adalah kenyataan bahwa kamu tidak pernah benar-benar kalah. Kamu selalu mampu menemukan jalan keluar, meskipun keadaan tampak gelap dan penuh kekhawatiran. Seakan-akan keberanian dan kecerdikanmu mampu mengatasi segala rintangan. Dari situ muncul Page of Pentacles sebagai simbol utama bahwa kamu selalu membawa semangat belajar yang tinggi, keinginan untuk terus berkembang,
dan tekad yang kuat untuk memperbaiki diri. Kamu tidak pernah berhenti berusaha, meskipun harus memulai dari bawah dan terus mencari peluang untuk memperluas pengetahuan serta keahlianmu. Sikap ini membuat orang lain merasa tertinggal, karena mereka menyadari bahwa kamu selalu memiliki energi yang tak pernah padam, selalu ingin tahu, dan tidak pernah puas dengan keadaan saat ini. Semangat belajar dan kemauan untuk bertumbuh ini adalah fondasi utama yang memperkuat fondasi keberanianmu dan membuat mereka merasa tidak mampu mengikuti jejakmu. Kemudian, Three of Pentacles menunjukkan bahwa kamu tidak hanya mampu berjuang sendiri, tetapi juga memiliki kemampuan luar biasa dalam membangun kerjasama yang solid dan produktif. Kamu mampu berkolaborasi dengan orang lain, memperlihatkan keahlian, dan mendapatkan pengakuan atas karya nyata yang telah kamu buat. Di lingkungan profesional maupun sosial, kamu dikenal sebagai sosok yang mampu mengatur dan menyusun rencana dengan baik, serta membangun hubungan yang saling menguntungkan. Inilah yang paling membuat mereka merasa resah dan cemas. Kamu bukan hanya berjalan sendiri, tetapi juga mampu meraih dukungan dan kepercayaan dari orang lain. Mereka takut karena keberhasilanmu bukan hasil kerja keras sendiri, tetapi berkat kemampuanmu untuk membangun jaringan, memanfaatkan kekuatan bersama, dan terus berkembang melalui kolaborasi. Ace of Wands datang sebagai simbol utama dari kreativitas dan semangat inovatif yang selalu menyala dalam dirimu. Ide-ide cemerlangmu selalu segar, penuh api semangat, dan mampu membakar motivasi orang lain di sekitarmu. Mereka takut karena kamu mampu menyalakan sesuatu dari nol, memulai dari ide kecil, dan dengan cepat mengembangkannya menjadi sesuatu yang besar dan nyata. Api kreativitas yang kamu miliki seakan tak pernah padam, dan itu membuat mereka merasa terancam karena kamu bisa menciptakan perubahan besar dengan kekuatan ide dan keberanianmu. Namun, di balik semangat itu, muncul King of Wands reversed, yang menandakan bahwa sebagian dari mereka sebenarnya merasa iri dan mencoba meremehkanmu. Mereka tidak mampu mengendalikanmu atau bahkan menandingi visimu yang besar. Mereka merasa takut karena kamu memiliki keberanian untuk memimpin, berani mengambil risiko, dan tidak takut menghadapi tantangan. Keberanian dan kekuasaan yang kamu tunjukkan membuat mereka merasa kecil dan tidak mampu bersaing, sehingga mereka mencoba mengurangi semangatmu dengan sikap meremehkan atau merendahkan. Selanjutnya, Four of Swords menunjukkan bahwa kamu memiliki kekuatan untuk diam, merenung, dan menyusun strategi dengan penuh ketenangan. Kamu tidak terburu-buru dalam mengambil langkah, melainkan mampu menenangkan diri, menilai keadaan secara objektif, dan merancang rencana jangka panjang yang matang. Sikap ini membuat mereka merasa tidak bisa membaca langkahmu karena kamu selalu tampil tenang dan penuh perhitungan. Mereka merasa takut karena mereka tidak tahu kapan dan bagaimana kamu akan melangkah, dan itu memberi keunggulan tersendiri bagimu. Ketika King of Cups muncul, ketakutan mereka semakin menjadi-jadi. Kamu mampu tetap tenang, bijaksana, dan stabil secara emosional dalam berbagai situasi, bahkan ketika orang lain mencoba memprovokasi atau menjatuhkanmu. Kemampuanmu mengendalikan emosi dan menjaga kedamaian hati membuat mereka merasa tidak mampu menggoyahkanmu, dan itu membuat mereka merasa takut akan kekuatan batin yang kamu miliki. Mereka menyadari bahwa kamu tidak mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal, dan itu adalah kekuatan besar yang membuat mereka merasa kecil hati dan tidak berdaya. Akhirnya, Knight of Pentacles menegaskan bahwa meskipun jalanmu kadang terasa lambat dan penuh tantangan, kamu tetap konsisten dan tekun dalam menjalani setiap langkah. Kamu tidak pernah berhenti, selalu melangkah maju meskipun perlahan, dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Sikap ini memperlihatkan bahwa keberhasilanmu tidak hanya tergantung pada keberuntungan, tetapi juga pada ketekunan, strategi, dan stabilitas yang kamu bangun secara konsisten. Mereka takut karena kamu bukan hanya pintar keluar dari jebakan atau hambatan, tetapi juga memiliki sifat sabar, penuh strategi, dan mampu bertahan dalam jangka panjang.
Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa kamu selalu menemukan cara untuk menang, dan keberhasilan yang kamu raih adalah hasil dari ketekunan dan kebijaksanaan yang tidak mudah dipatahkan. Dengan seluruh kekuatan dan kemampuan yang kamu miliki, mereka merasa takut karena mereka menyadari bahwa kamu adalah sosok yang tidak hanya mampu menghadapi tantangan, tetapi juga mampu menguasai situasi dan meraih kemenangan secara tenang dan penuh strategi. Keberanian, kebijaksanaan, konsistensi, dan kemampuan membangun hubungan yang kuat adalah faktor utama yang membuat mereka merasa khawatir dan merasa harus berhati-hati dalam menghadapi kehadiranmu. Kamu adalah sosok yang mampu menembus segala rintangan dan terus bertumbuh, dan itu adalah alasan utama mengapa mereka merasa takut dan merasa harus berhati-hati setiap saat. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.